Halo Sobat YouTube, perkenalkan nama saya Mike, nggak pakai Tyson. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah film yang juga sebuah kisah nyata yang dirilis pada tahun 2017. Ceritanya sendiri kalau menurut saya menarik sih karena film ini juga merupakan kisah nyata dan sedikit spoiler di awal. Cerita ini sendiri menceritakan tentang seorang tua kaya raya yang sangat pelit alias kikir atau dalam bahasa ilmiahnya buntut kasiran. Dan karena sifat super pelitnya itu pula, sehingga ia pun sampai ikhlas tidak ingin membayarkan uang tebusan untuk membebaskan nyawa cucunya yang saat itu sedang berada di tangan para penculik. Alhasil nasib cucunya tersebut semakin tidak terkondisikan bahkan siap untuk dibunuh. Lantas kira-kira bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita menuju alur cerita filmnya. Berlatar di kota Roma tepatnya pada tahun 1973, seorang pemuda bernama Paul yang sedang jalan-jalan santai sambil menikmati suasana malam, tiba-tiba ditarik paksa ke dalam sebuah mobil. Sementara itu di rumahnya, Mr. Getty yang bukan lain adalah kakeknya dari si Paul, kemudian mendengar kabar bahwa cucunya tersebut telah diculik. Namun dengan santainya sang kakek justru mengatakan kalau ia sedang sibuk dan tidak mau diganggu. Tak lama setelah penculikan itu, Paul yang telah diculik kemudian dibawa ke salah satu kota di Italia. Cinquanta yang merupakan salah satu dari penculik tersebut kemudian menelepon ibu si Paul untuk meminta uang tebusan sebesar 17 juta dolar atau jika dirupiahkan setara dengan 243 miliar rupiah. Nah, pastinya sudah tahu kan dengan uang sebesar itu mau dibuat apa? Scene beralih ke kota San Francisco tepatnya 9 tahun sebelum kejadian itu. Di sini kita akan melihat kalau keluarga Paul hidup sangat sederhana dan jauh dari yang namanya kemewahan. Karena usaha suaminya juga bangkrut, Ibu Paul kemudian meminta pada suaminya untuk menanyakan pada Mr. Getty siapa tahu ada pekerjaan untuknya. Now, why you kept your distance. Awalnya si suami ini sedikit keberatan karena sudah lama ia tidak saling berkirim kabar. Namun karena sang istri terus mendesak serta beban cicilan yang juga belum bisa terbayarkan, akhirnya ayah Paul pun mau mengirimkan surat kepada ayahnya tersebut. Tanpa pernah diduga, Mr. Getty pun akhirnya membalas surat yang dikirimkan anaknya, bahkan mengundang mereka sekeluarga untuk datang langsung ke rumah. Sesampainya mereka di sana, Paul terlihat mengambil sebuah patung namun ibunya melarangnya karena bisa saja harga patung itu pastinya sangat mahal. Tapi yang benar-benar membuat kaget, Mr. Getty justru menjelaskan bahwa harga patung itu hanya ia beli seharga 11 dolar saja. Namun jika ia sendiri yang menjualnya langsung di pelelangan, patung tersebut bisa jadi seharga 1,2 juta dolar. Dear Mr. Getty, God bless you. Normal movement will soon become impossible. I'm writing to you because we're in desperate straits. Singkat cerita, Mr. Getty pun akhirnya mengangkat ayah Paul sebagai wakil presiden eksekutif Getty Oil, di mana ia akan memiliki tugas dan tanggung jawab penuh atas operasi pasar di Eropa. Namun sangat disayangkan karena dengan harta orang selalu dibuat tidak berdaya, termasuk juga yang terjadi pada ayah Paul yang pada akhirnya justru terlena dan lupa dengan tanggung jawabnya. Senangnya dalam hati. Hingga saat hal itu diketahui ibu Paul, ia pun tentunya tidak terima. Ibu Paul akhirnya membuat cerai suaminya dan meminta jika hak asuh Paul agar diberikan terhadapnya. Tidak apa-apa ia tidak dapat uang karena uang masih bisa dicari sedangkan anak buatnya pun susah apalagi mendapatkannya. Your game. Nothing. And I want my I son. don't get it. Losers. Bums. Kembali ke masa kini, Ibu Paul terlihat menelepon ke rumah Getty agar pekerja di sana kembali mengabarkan bahwa cucunya telah diculik. Namun hal itu seketika diurungkan saat tak sengaja ia melihat Mr. Getty sedang diwawancarai dan mengatakan bahwa ia tidak akan mengambil langkah apapun terhadap penculikan cucunya tersebut. Menyadari apa yang diucapkan mertuanya, Ibu Paul pun kemudian memutuskan untuk datang langsung ke rumah Mr. Getty. Tell him I'm coming. Mr. Getty sendiri terlihat memanggil Church yang merupakan seorang mata-mata CIA yang biasa membuat kesepakatan dengan saudagar-saudagar minyak di Arab. Church kemudian diberi tugas oleh Mr. Getty untuk pergi ke Roma membantu menyelamatkan Paul dengan tebusan uang semurah mungkin, mencari tahu siapa penculiknya, bahkan menyampaikan pesannya pada Ibu Paul kalau masalah penculikan dan negosiasi bukanlah tugas seorang wanita yang biasa masak di dapur. I want you to bring him back. What happened to that boy? Church kemudian menemui Ibu Paul dan mengungkapkan bahwa ia akan membantunya untuk menemukan anaknya. Namun Ibu Paul pun menolaknya dengan alasan bahwa ia tidak butuh bantuan seorang agen rahasia dalam memecahkan kasus yang menimpa anaknya tersebut. Yang ia butuhkan hanyalah duit 17 juta dolar saja, tidak kurang dan juga tidak lebih. Church yang juga sadar akan hal itu kemudian menjelaskan kalau hanya dengan membayar tebusan saja tidak bakalan 100% menjamin keselamatan Paul.
Karena untuk menghadapi seorang penculik tidak semudah menghadapi pedagang asongan yang biasa mangkal di dalam bis atau di pinggir-pinggir jalan. Off your ride to the airport. Dan singkat cerita, Chase pun mengajak Ibu Paul untuk pergi ke Roma. Bahkan mereka pun menyempatkan untuk mampir ke kantor polisi dan diperlihatkan dengan sengkumpulan surat yang diberikan penculik untuk Ibu Paul. Polisi di sana pun mengungkapkan bahwa semua surat tersebut bukanlah surat cinta, melainkan lebih terhadap surat ancaman. These are terrorists. You're not gonna find them I don't need anyone's protection. at your apartment. Those areas. Sementara itu di Roma, Cinquanta terlihat meminta pada Paul untuk kembali membuat surat pada ibunya. Dan bila sampai surat tersebut tidak ada balasan, maka ia mengancam akan mengirim potongan dari Paul terhadapnya. Saat memberikan makanan, Cinquanta mendadak saja lupa untuk memakai penutup wajahnya, sehingga tentu saja Paul akhirnya bisa melihat wajahnya secara langsung. Cinquanta pun jadi salah tingkah dan mengancam akan mencongkel mata Paul andai ia membocorkan hal itu pada atasannya. Dan Paul yang merasa takut tentu saja mengatakan kalau ia tidak akan membocorkannya. You don't tell on me, I don't tell on you. Suatu saat, Chase mendapati mobilnya telah ditandai oleh para komunis walau bukan dengan gambar Hello Kitty, namun hal itu cukup membuat ia jengkel dan langsung menghampiri mobilnya. Saat ia akan menjalankan mobil, mendadak ia dihampiri orang tidak dikenal dan dipaksa untuk mengunjungi markas mereka. Di tempat tersebut, atasan komunis langsung meminta Chase mendiskusikan mengenai uang tebusan yang harus dia bayar. Chase yang juga bukan orang bodoh lalu meminta bukti kalau Paul benar-benar ada di sana, barulah ia nanti akan bayar. Ternyata para komunis itu tidak bisa membuktikannya. Dari komunis itu pula, Chase kemudian mendapat informasi kalau ternyata Paul dan para komunis telah menjalin kesepakatan. Semua itu bukan lain untuk merekayasa penculikan dirinya sendiri dan bisa menghasilkan uang dari kakeknya. Then it disappeared. We intend to get what's our due. Means that it's in the wrong hands. Saat hal tersebut diungkapkan langsung pada Mr. Getty, pria tua pelit itu pun tentu saja begitu kecewa karena merasa akan dirampok oleh darah dagingnya sendiri. Kembali sesaat ke Roma, salah seorang penculik yang mengantar Paul untuk ngompol, ternyata ia pun lupa menutup wajahnya dan berujung ketahuan. Tak ingin rahasianya terbongkar, ia pun segera mengangkat pistolnya untuk menghabisi Paul. No. Look, you got... Please! Go get your money. Please. Di sisi lain, Chase tiba-tiba mendapat kabar kalau polisi telah menemukan mayat Paul yang telah dibakar. Chase dan Gail, ibu Paul, kemudian bergegas untuk melihat mayat tersebut. It's not Paul. Untungnya, itu bukanlah mayat Paul, melainkan mayat salah satu dari penculik. For midlife crisis when they shot him. It's a grown man. How could you not see that? Public indecency. Atas kesalahan itu pula, polisi pun akhirnya berhasil mengidentifikasi data dari mayat tersebut. Hingga terungkaplah data dari siapa saja yang menjadi penculik Paul. Alberto Laganadi, Dino Bova, 50. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk berangkat langsung ke Piumara untuk melakukan penangkapan. Andiamo più velocemente. Saat sampai di tempat, mereka pun langsung menyergap bahkan menembak mati kelompok penculik tersebut. Sayang, Paul justru tidak ada di sana. Me lo giri? Saat mendengar kabar dari si penculik, ternyata diketahui kalau kini Paul telah dijual. Dan benar saja, ternyata Cinquanta telah menjual Paul pada mafia sekaligus pemilik pabrik tas palsu. Buongiorno. Mi fa vedere. Se no la gente... Come onda? Quanto ha fatto? La